Sesosok mayat tanpa identitas terbungkus karpet dan terikat lakban ditemukan warga tepat di bawah jembatan tol Ngawi, Jawa Timur. Warga desa Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di bawah jembatan tol Ruas Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 557-800 pada Kamis malam. Saat ditemukan, selain sudah bau busuk, kondisi mayat juga mengenaskan. Terbungkus karpet merah dan diikat menggunakan lakban pada sisi ujung atas dan bawah. Dipastikan mayat korban pembunuhan tersebut sudah meninggal lebih dari 3 hari yang lalu. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke pos polisi terdekat. Sementara itu, polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi serta melakukan olah TKP. Ya, terkait dengan penemuan jasad atau sesosok mayat di kawasan Ngawi, kita coba dalami, perbaharui informasi kita dengan menyapa Kapolres Ngawi ya. Ini ada Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Yasi Wiyat Putra. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Aris dan Mbak Yohan. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Terlebih dahulu kami mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-77. Dirgahayu, terima kasih Mas. Salam presisi. Pak Kapolres, terkait dengan penemuan mayat ya, apa yang bisa kita bagikan kepada pemirsa pagi ini Pak, terkait dengan identitas, sudahkah diketahui dan bisakah dipastikan bahwa ini adalah korban pembunuhan Pak Kapolres? Jadi kami jelaskan Mas, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Juni, pukul 17.00 WIB telah ditemukan seorang individu dibungkus oleh karpet merah dan kondisi terikat sudah meninggal dunia. Dan Satreskrim, pihak penyidik Satreskrim Polres Ngawi langsung melakukan penyelidikan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto untuk dilakukan otopsi. Dan untuk identitas dari individu ini kami sampaikan masih Mr. X dalam tahap untuk kepentingan penyidikan Mas. Namun ditemukan informasi adanya dugaan perbuatan pembunuhan di Ponorogo yang di daerah Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, pada hari Minggu telah ada laporan adanya penghuni kos-kosan yang hilang. Dan adanya juga saksi-saksi yang menyampaikan bahwa adanya teriakan meminta tolong, kemudian dikuatkan oleh saksi pemilik kos tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang di Ngawi, kemudian hasil koordinasi dengan pihak Satreskrim Polres Ponorogo dan juga hasil keterangan dari dokter otopsi, kami jelaskan bahwa karpet kemudian alat seperti tali. Halo Pak Kapolres. Pak Kapolres, masih bersama kami Pak. Yang menutup dari korban. Pak Kapolres. Halo. Ya. Ya, Pak Kapolres, jadi gambar-gambar yang Pak Kapolres tunjukkan gini, ini artinya ada kecocokan ya Pak, setelah kita mendatangi salah satu lokasi di Ponorogo yang tentu bekerja sama dengan Polres Ponorogo, dengan Satreskrimnya, begitu ya maksudnya ya? Ya, benar Mas. Oke. Baik, Pak, kalau kita lihat dari penemuan jenazah ini, sebetulnya ciri-cirinya seperti apa? Umurnya begitu dan Karena juga masih jenis Mr. X ya kelamin. ini ya? Iya. Kira-kira sejauh ini yang sudah ditemukan seperti apa Pak ciri-cirinya? Untuk ciri-ciri tinggi sekitar 170, laki-laki, kemudian
umurnya? Umurnya sekitar 30 tahun, Mas. 30 tahun ya. Dari apa ya, mungkin terjunnya sejumlah personil berkoordinasi dengan wilayah setempat, apakah memang sudah ada juga pemeriksaan terhadap beberapa saksi, Pak Kapolres? Dalam hal ini mungkin ada indikasi mungkin pertengkaran, pertikaian dan lain sebagainya. Jadi perlu dijelaskan, Mas, Arif, dari keterangan saksi-saksi yang ditemukan di TKP di Polres Ngawi, di bawah jembatan tol, sudah diperiksa 3 orang saksi dan sudah dilakukan otopsi dari dokter forensik. Kemudian dari hasil penyelidikan di Polres Ponorogo sudah diperiksa sekitar 4 orang saksi kalau nggak salah. Dari pemilik kos, ketua RT, dan saksi Dimas. Dari hasil keterangan tersebut kami cocokkan untuk menentukan lokus delikti pertama, Mas. Lokus tempat terjadinya perbuatan pertama. Karena kami duga yang di Ngawi ini sebagai tempat membuangnya jenazah Mr. X ini. Baik, Pak, tadi sempat disampaikan yang terjadi di Ponorogo, ini sebetulnya identitas penghuni di tempat kosan atau tempat yang ia sewai, ini sebetulnya identitasnya seperti apa, Pak? Jadi menurut keterangan dari ketua RT ya di Dusun Semanding ini, bahwa ada 1 orang yang mengontrak baru 2 hari yang mengaku dari Jambi dengan identitas kartu keluarga, kemudian disusul temannya, 1 orang lagi baru datang juga, jadi 2 orang. Jadi ada jumlah 2 orang menurut keterangan saksi yang ada di rumah tersebut. Hubungannya satu dengan yang lainnya seperti apa, Pak? Jadi kalau keterangan saksi dari ketua RT ini, mereka akan melakukan pekerjaan di Ponorogo. Jadi menyewa kos-kosan tersebut untuk pekerjaannya. Dari sejumlah keterangan saksi ini, apakah sudah bisa setidaknya mengungkapkan motif gitu? Untuk motif masih dalam penyelidikan, Mas. Masih dalam penyelidikan. Tetapi untuk penentuan tempat kejadian perkara, kami bisa pastikan bahwa awal mula terjadinya tindak perbuatan pembunuhan tersebut terjadinya di Ponorogo. Oke, baik, Kapolres Ngawi, terima kasih atas waktunya pagi ini, Pak, menginformasikan pembaruan juga informasi bagi kami. Sukses selalu untuk Anda, sekali lagi Dirgahayu Bayangkara ke-77 untuk Polri.